Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Cutmela Yunitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Pada saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang nefropati diabetik atau dikenal dengan diabetic kidney disease atau yang disingkat dengan DKD. DKD merupakan penyebab utama dari penyakit gagal ginjal tahap akhir atau penyakit yang menjalani cuci darah, di mana 25-45% dari kasus diabetes akan menjadi penyakit ginjal diabetes atau DKD. Dari kasus diabetes yang baru, 7%-nya itu biasanya kita sudah menjumpai adanya derajat kebocoran protein. Pada diabetes, itu terjadi kadar gula yang sangat tinggi di dalam darah, disebut dengan kondisi hiperglikemia. Pada kondisi hiperglikemi atau peningkatan glukosa darah yang tinggi di dalam darah akan mengakibatkan berbagai perubahan di dalam tubuh. Salah satunya adalah perubahan pada nefron atau unit terkecil dari ginjal kita akan mengalami kondisi terjadinya hiperfiltrasi. Kadar gula yang tinggi juga di dalam darah, selain dia akan merangsang pembentukan, merangsang growth factor atau faktor pertumbuhan sehingga akan merangsang berbagai sel untuk memperbanyak diri atau proliferasi dan juga kerjanya akan semakin meningkat, dia juga akan merangsang mitokondria kita untuk menghasilkan superoksid yang bersifat sangat-sangat oksidatif dan merusak, sehingga akan mengaktifkan ada 4 jalur untuk menuju pada penyakit diabetik nefropati atau DKD. Sahabat edukasi, bagaimana gejala dan tanda dari penyakit diabetik nefropati? Ini dapat kita lihat dari pemeriksaan urin. Yang pertama, kita akan jumpai adanya kebocoran protein di dalam urin pada tahap awal berangsung ringan, yaitu kurang dari 300 mg per 24 jam. Apabila hal ini terus berlangsung, maka kebocoran akan terus terjadi sehingga kadar protein di dalam darah pun akan turun. Dan kita akan menjumpai kondisi di mana terjadinya pembengkakan di kedua kaki. Apabila kita lakukan pemeriksaan, ternyata kadar protein di dalam urin didapati lebih dari 300 mg per 24 jamnya. Kita lakukan pemeriksaan fungsi ginjal, yaitu urium dan kreatinin. Bisa saja pada tahap awal belum terjadi kenaikan dari kadar kreatinin, artinya belum terdapat kerusakan yang permanen di ginjal. Ini masih bisa kita antisipasi. Tetapi bila nilai kreatinin sudah mulai cenderung naik, maka kita ini akan progresif terus, dia akan menuju untuk penyakit ginjal tahap akhir atau yang akan menjalani cuci darah. Yang ketiga, kita melakukan pengukuran tekanan darah, di mana diharapkan tekanan darah ini mendekati normal. Pada orang dengan diabetes dan dijumpai adanya kebocoran dari protein, maka target tekanan darah adalah kurang dari 130 mm Hg untuk sistoliknya, supaya untuk memperingan atau mengurangi derajat kebocoran dari protein. Yang keempat adalah melakukan pemeriksaan retina, di mana dalam retina itu terdapat juga pembuluh darah mikro seperti yang ada pada ginjal. Biasanya orang dengan nefropati diabetik atau DKD ini juga disertai dengan adanya retinopati diabetik. Jadi sahabat edukasi, bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadinya penyakit nefropati diabetik atau DKD? Ada 5 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita lakukan kontrol terhadap diabetes. Kontrol terhadap diabetes dengan target HbA1c kita adalah di bawah 7%, di mana apabila sudah kita jumpai adanya peningkatan dari kreatinin, maka pemilihan obat-obat diabetesnya harus disesuaikan dengan fungsi ginjal dan tidak memperberat fungsi ginjal. Yang kedua, kita lakukan kontrol terhadap tekanan darah dengan target yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian kita melakukan blokade terhadap renin-angiotensin sistem yang teraktivasi pada kondisi diabetes, yaitu dengan menggunakan obat-obat, salah satunya dengan obat ACE inhibitor, misalnya valsartan. Kemudian kita lakukan treatment terhadap kondisi hiperlipid atau dislipidemia dengan obat-obat kolesterol. Kemudian kita lakukan terapi non-farmakologis, yaitu dengan modifikasi gaya hidup. Bagi sahabat edukasi yang mempunyai faktor risiko diabetes, kami harapkan untuk memeriksakan secara rutin tentang penyakit diabetesnya ke poli penyakit dalam, khususnya poli ginjal dan hipertensi Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Saya Dr. Cutmela Yunitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi.
Semoga informasi ini bermanfaat dalam upaya kita mencegah turunnya angka gagal ginjal di Aceh khususnya. Terima kasih.